Jumpa kembali di Emerald Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya makna Tuhan adalah segalanya bagi kita. Apabila firman Tuhan menjadi hidup oleh karena adanya kuasa roh Tuhan. Dari dasar kitab Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 15 dan kitab Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 44. Nah, maksudnya teman-teman di sini makna Tuhan. Jadi Tuhan itu bermakna bagi kita teman-teman. Itu apabila akan sangat berbeda teman-teman. Ya, bahwa makna Tuhan itu adalah segalanya bagi hidup kita. Apabila memang kita bisa menghidupkan firman Tuhan itu dengan roh Tuhan gitu teman. Jadi apabila kita bicara makna Tuhan hanya dari sekedar firman Tuhan yang tidak dihidupkan oleh roh Tuhan, ya makna Tuhan itu hanya seperti teori-teori saja teman-teman. Jadi seperti cerita-cerita yang tidak ada kuasa apa-apa yang dari Tuhan gitu. Jadi sangat beda teman-teman. Banyak sekali orang kalau kita perhatikan dalam hidup kita ini gitu. Ya banyak sekali orang yang bicara memaknai Tuhan itu hanya dari bicara teori rohani aja teman-teman. Jadi teori-teori rohani tidak bisa disertakan Tuhan itu dalam kehidupan keseharian hidup kita teman-teman. Nah ini kenapa kita seperti itu? Ya karena jelas teman-teman bahwa banyak sekali majority orang dunia atau mungkin orang yang berkeyakinan dalam arti kata beragama tapi tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan gitu. Itu banyak sekali teman-teman. Jadi banyak sekali orang yang hanya beragama saja tapi bertuhan tapi tidak dengan mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Itu justru mayoritas seperti itu teman-teman. Jadi di dunia ini mungkin kategorinya ada kategori orang yang dunia yang tidak hidup dengan terlalu mengaitkan urusan Tuhan atau firman Tuhan, dan ada juga yang banyak itu orang yang beragama teman-teman. Beragama itu berarti ya secara simbolis formalitas gitu, ya menerima, mengakui dia itu bertuhan, beragama gitu, bertuhan. Tetapi ya tidak mengenal, tidak mengerti dan tidak melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan dalam firman-firman Tuhannya gitu. Nah ini yang sangat berbeda teman. Kalau saya simak selama perjalanan waktu saya 20 tahun coba bergumul bersama dengan Tuhan, mencari Tuhan gitu. Ya saya simpulkan teman-teman. Jadi kelompok pertama itu jelas ada orang dunia yang memang tidak terlalu peduli akan firman Tuhan atau Tuhan Allahnya gitu. Yang kedua itu adalah kelompok orang berkeyakinan yang mayoritas orang-orang seperti ini teman-teman. Jadi beragama karena memang peraturan dari pemerintah kita mengharuskan beragama, dan memang keluarga kita juga menyarankan kita untuk beragama teman, untuk bertuhan. Kalau enggak nanti bagaimana gitu. Jadi ya seperti orang katakan beragama KTP saja gitu, hanya tercantum dalam KTP. Dan ini yang mayoritas jumlah orang seperti ini teman. Orang-orang seperti ini tidak mengenal, tidak mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah yang ketiga teman, ada kelompok mungkin yang orang yang memang sudah sudah benar-benar mau untuk mengenal firman Tuhan teman, mengerti akan firman Tuhan, tapi belum tentu mampu melakukan firman Tuhan teman-teman. Jadi kelompoknya ini berbeda dari orang yang berkeyakinan. Ini sudah lebih baik gitu karena mengenal firman Tuhan dan mungkin mengerti firman Tuhan, atau bisa juga tidak mengerti gitu. Ya kalau kita kelompokkan lagi misalnya antara yang mengenal firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan, ini juga kelompoknya bisa berbeda teman-teman. Ya untuk kelompok yang mengenal firman Tuhan, ya berarti hanya menjadikan firman Tuhan itu seperti teori-teori rohani aja, dihafal, ya tidak diamalkan gitu. Cuman hafal tapi tidak diamalkan. Bisa seperti itu teman-teman. Jadi mengenal firman Tuhan tapi tidak diamalkan, tidak dialami dalam kehidupannya. Nah ada juga teman-teman, kenapa mereka begitu? Karena tidak mengerti teman-teman. Jadi cuma mengenal tapi tidak mengerti. Tapi ada kelompok yang lebih baik lagi, yang mengenal dan mengerti teman, mengenal dan mengerti, tapi tidak mampu teman-teman untuk melakukan perintah peraturan firman Tuhannya gitu. Nah ini kembali lagi ada kelompok yang memang
Apa? Untuk bisa mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Itu tidak bisa cara lain, teman-teman. Ya, Tuhan akan bukakan kita bahwa untuk mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan, itu kalau tanpa ada menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak mungkin bisa terjadi apa-apa, teman-teman. Nanti waktu kita kupas di kitab Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 44, ini cerita Nabi Isa, teman-teman. Nabi Isa pun sama. Apabila Nabi Isa itu tidak menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam Nabi Isa, rasanya juga akhirnya tidak beda nanti Nabi Isa dengan cerita ahli Taurat atau kaum Farisi itu gitu. Tidak akan berbeda begitu. Dengan kita juga sama, teman-teman. Apabila kita hanya mengenal firman Tuhan dari sisi teori, ya rasanya tidak berbeda. Kita ini akan bukan sebagai pengikut Nabi Isa sulungnya kita, tetapi kita akan menjadi pengikutnya ahli Taurat, teman-teman, sebagai kaum Farisi gitu. Bisa seperti itu karena apa? Ya pengenalan akan firman Tuhan ini memang mengenal gitu. Tapi karena tidak mengenal firman Tuhan itu dari pikiran, perasaan, kehendaknya si ahli Taurat atau kaum Farisi sendiri, ya akhirnya terjadinya seperti itu, teman-teman. Ya firman Tuhan itu dijadikan seperti teori-teori saja, teori rohani, teologi saja gitu. Kita butuh mengenal akan teori rohani untuk sebagai dasar kita. Tetapi waktu kita sudah mengenal itu tidak cuma cukup mengenal aja, teman-teman. Kita harus mampu mengerti gitu. Nah, untuk mampu mengerti ini mulai, teman-teman, ada roh Tuhan yang mesti kita hidupkan dalam hidup kita, seperti halnya waktu Nabi Isa ya turun ke dunia ini juga sama, teman-teman. Ya waktu diutus Tuhan Allah ke dunia ini, ya bagaimana caranya Nabi Isa itu menghidupkan roh Tuhan, roh kudus, roh kebenaran, terang. Mungkin kalau teman-teman di Muslim katakan nur gitu, yang cahaya yang dari Tuhan Allah itu, ya itu dihidupkan, teman-teman. Baru ya ada kekuatan yang berbeda gitu. Nah, kita juga sama, teman-teman. Apabila kita mengenal firman Tuhan hanya sebatas teori rohani saja, sebatas teologi saja, ya mungkin akhirnya firman Tuhan itu ya cuman kita hikmat akan pengertian firman Tuhan itu sebatas dari pikiran, perasaan, kehendak kita sebagai manusia itu, teman-teman. Yaitu yang saya katakan sekali lagi, tidak beda dengan ahli Taurat dan kaum Farisi, beda dengan Nabi Isa gitu. Nah, bagaimana bedanya? Ya bedanya kalau Nabi Isa ya bagaimana menghidupkan firman Tuhan itu dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam Nabi Isa itu. Kita juga sama, teman-teman. Apabila kita menghidupkan firman Tuhan itu dengan menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita, ya pasti pengertian akan firman Tuhan itu berbeda, teman-teman. Bahkan kita akan jadi mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Tanpa ada roh Tuhan, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, kita tidak akan mampu mengerti firman Tuhan pun tidak mampu gitu. Apalagi melakukan firman Tuhan, pasti lebih tidak mampu lagi. Jadi makna yang tadi di judul itu, makna Tuhan buat kehidupan kita itu sangat relatif, teman-teman. Kita mau menaruh Tuhan itu di posisi yang mana gitu. Ya apabila kita memaknai Tuhan, hidup kita bersama Tuhan ini hanya dari sisi teori-teori rohani, dari teologi saja, saya pikir tidak beda kita hidup dengan ahli Taurat atau kaum Farisi. Nah, beda maknanya apabila makna Tuhan itu, ya dalam arti kata makna Tuhan itu bukan dari pikiran, perasaan, kehendak kita, tapi makna Tuhan itu adalah pikiran, perasaan dari kehendaknya Tuhan sendiri, yakni yang ada di dalam firman-Nya, teman-teman. Apabila kita pengen lebih mengenal, mengerti Tuhan itu seperti apa, ya tidak bisa tidak, kita harus mengenal firman-Nya dulu, teman-teman. Harus mengerti firman-Nya dulu. Jadi apa sih yang dikatakan, diperintah, peraturan dalam firman-Nya? Apa sih yang dijanjikan dalam firman-Nya? Apa sih yang dirancang dan kehendaki dalam firman-Nya gitu. Jadi semua basically itu dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, teman-teman. Bukan memaknai Tuhan atau firman Tuhan itu dari pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri gitu. Jadi kembali lagi, ya kita harus mengenal firman-Nya, teman-teman. Nah, untuk bisa mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, pasti awalnya kan harus mencari, teman-teman. Harus mau mencari gitu. Kalau kita tidak mau ada kemauan untuk mencari
Tuhan, untuk mencari firman Tuhan, ya susah teman-teman. Bagaimana kita bisa mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Jadi basically urusan makna Tuhan itu sangat relatif terkait dengan firman Tuhan teman-teman. Nah cuman yang tadi dikatakan, kalau misalnya kita mengenal firman Tuhan atau mengerti firman Tuhan gitu, ya tidak dengan melakukan firman Tuhan, yaitu ya nggak ada gunanya teman-teman. Ya makna Tuhan dalam hidup kita itu jadi akhirnya tidak bisa maksimal. Tapi kalau kita sudah punya landasan pengenalan akan firman Tuhan, pengertian, kemampuan mengerti akan firman Tuhan, dan kita mampu melakukan firman Tuhan, nah ini makna Tuhan itu berarti sekali teman-teman. Bahkan bisa dikategorikan bahwa hidup kita ini ya sebenarnya kalau dari kita hidupkan makna Tuhan tadi gitu, ya kita kaitkan firman Tuhan dan roh Tuhan, itu hidup kita ini ternyata memang all out itu ya hanya untuk Tuhan teman-teman. Jadi kalau kita katakan apa sih tujuan hidup kita gitu ya di dunia ini, ya semua hanya bagaimana ya menjadikan Tuhan itu sebagai harta kita. Nggak ada yang lain teman-teman. Beda sekali dengan target-target orang-orang duniawi gitu. Bahkan bisa beda dengan target orang-orang yang mengaku rohani tapi tidak memaknai Tuhan secara yang tadi ya dikategorikan Tuhan secara dengan dasar firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan, tidak dengan dasar itu. Jadi memaknai Tuhan dengan ya pengertian sendiri gitu, dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri gitu. Nah ini yang berbeda sekali teman-teman. Jadi pikiran dari orang dunia, orang yang berkeyakinan itu jelas teman-teman, berbeda sekali dengan orang-orang yang bicara rohani gitu. Meskipun di dalam kelompok rohani pun yang tadi dipetak-petakan lagi teman-teman, ada rohani yang sebatas mengenal saja tapi tidak kurang mengerti. Ada kelompok rohani yang sudah mengenal dan mengerti tapi tidak melakukan firman Tuhan. Ada kelompok lagi yang satu lagi ya mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Nah ini yang terbenarkan yang ini teman-teman. Nah ini orang-orang yang kelompok yang bisa mampu melakukan firman Tuhan itu tidak bisa tidak teman-teman, harus bisa yaitu menghidupkan roh Tuhan untuk mampu mengerti firman Tuhan, dan menghidupkan roh Tuhan untuk mampu melakukan firman Tuhan. Nah ini orang-orang yang di kelompok ini yang memaknai Tuhan itu benar-benar total untuk hidup kita gitu teman. Dan ini tidak mudah teman-teman. Saya bisa ada pengertian seperti ini pun dalam melakukannya juga tidak mampu teman-teman, belum mampu gitu, nggak tahu sampai kapan bisa akan mampu ya melakukan itu gitu tuh. Nah cuman kalau saya kembalikan pagi ini ya, kalau buat pengertian saya pribadi gitu, bahwa memaknai Tuhan ya tidak ada cara lain seperti itu ya. Kalau kita tidak dengan dasar firman Tuhan dan roh Tuhan, nanti akhirnya tidak beda dengan orang dunia atau orang berkeyakinan pada umumnya teman-teman, bahwa yang namanya Tuhan itu ya target hidup di dunia ini bukan seperti target yang Tuhan rancang dan kehendaki, tapi seperti yang dunia rancang dan kehendaki. Bahkan kalau kita bicara apa sih rancangan dan kehendak duniawi gitu, itu tidak jauh beda teman-teman dengan apa yang orang dunia dan orang berkeyakinan rancang dan kehendaki. Itu tidak beda teman-teman. Yang lebih konyol lagi, tidak juga berbeda dengan apa yang iblis dan setan rancang dan kehendaki. Apa sih gitu yang dikehendaki duniawi, apa sih rancangan kehendaki oleh orang dunia dan orang yang berkeyakinan, dan oleh setan atau iblis atau setan gitu. Ya pertama teman-teman, bahwa hidup di dunia itu adalah dengan target bagaimana mencari harta benda teman-teman. Bagaimana sasaran utama itu adalah mencari harta benda, yakni dengan mencari target sukses duniawi teman-teman. Bagaimana untuk bisa mendapatkan target sukses di duniawi, bagaimana bisa mendapatkan target bahagia di duniawi, bagaimana bisa mendapatkan pemenuhan nafsu-nafsu duniawi gitu. Jadi semua itu kaitannya, dasarnya itu semua dari kepentingan duniawi teman-teman, bukan dari kepentingan akhirat yang Tuhan ya rancang dan kehendaki. Jadi berbeda sekali. Jadi semua itu dasarnya seperti itu. Nah waktu si iblis setan ini mengarahkan rancangan kehendak
orang dunia dan orang berkeyakinan atau duniawi itu dibuat dengan target seperti itu, teman-teman. Ya akhirnya tujuan iblis kan bagaimana mengikat orang-orang yang bisa terperdaya ini untuk bisa ya manusia itu tinggal di dunia ini, teman-teman. Nah, kalau manusia bicara sudah tertinggal hidup di dunia ini, sebagai dunia ini sudah dianggap sebagai rumah tetapnya, dunia ini adalah target untuk pencapaian hidupnya, ya akhirnya ya pasti gagal dengan apa yang Tuhan rancang kehendaki, teman-teman. Karena manusia itu jadi akhirnya berhenti, teman-teman, berhenti ya hidup sampai di dunia ini. Meskipun waktu saat berhenti di dunia ini, boleh saja orang dunia, orang berkeyakinan ya katakan bahwa ya dia itu sukses gitu. Ya, sukses dalam arti kata kekayaannya berlimpah-limpah di dunia ini gitu. Ya, tapi kembali lagi kalau dari versi Tuhan, orang yang sukses berlimpah-limpah hartanya di dunia ini, harta bendanya di dunia ini, bahkan tahtanya juga tinggi sekali gitu. Tapi kan secara firman Tuhan, secara Tuhan katakan bahwa tidak ada harta atau tahta yang bisa kebawa ke dalam ke dalam alam akhirat nanti, teman-teman. Tidak ada satupun harta yang bisa terbawa ke dalam akhirat nanti gitu. Jadi semua tertinggal. Meskipun orang dunia, orang berkeyakinan katakan bahwa ya sukses, ya orang tua saya sukses loh, kakek nenek saya sukses loh, leluhur saya sukses loh. Ada perkataan seperti itu gitu. Tapi kan suksesnya kan sukses di dunia ini, teman-teman. Nah, kalau kita bicara sukses di dunia ini dari sisi rohani, dari sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan, ini sia-sia gitu, teman-teman. Karena sukses di duniawi ini sifatnya sementara gitu. Ya, bukan untuk yang kekal. Nah, jadi kalau kita bicara kita manusia hidup secara versinya Tuhan, manusia itu kan manusia roh, sehingga manusia itu tidak berbatas, teman-teman. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktunya gitu. Jadi kekal, teman-teman. Masuknya ke dalam kelompok kekal karena ada roh di dalam situ gitu. Beda dengan robot atau binatang yang tidak mempunyai roh, ya cuma mempunyai tubuh untuk robot, mempunyai tubuh dan jiwa untuk binatang gitu. Tapi tidak beda dengan manusia, teman. Manusia itu ada roh yang dari roh ini Tuhan klasifikasikan kita ini adalah makhluk kekal gitu, bukan makhluk sementara. Jadi kalau seandainya parameternya makhluk kekal ini karena ada roh, manusia itu dikategorikan seperti makhluk-makhluk yang tertinggal di dunia gitu, ya akhirnya nggak nyambung, teman-teman, bahwa sukses yang disebut sukses duniawi itu sangat berbeda dengan sukses yang dimaksud dengan rohani, teman-teman. Kalau sukses di dalam rohani itu kan bagaimana mendapatkan yang Tuhan dan firman Tuhan inginkan itu kan bagaimana mendapatkan hidup berkeselamatan gitu, yang kekal di dalam akhirat. Bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang kekal di akhirat. Bagaimana untuk bisa tinggal di dalam sorga, dalam kehidupan yang kekal gitu, ya di dalam sorga, ya di akhirat nanti. Itu target-targetnya yang Tuhan rancang dan kehendaki itu seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang berbalik lagi tadi dikatakan berbeda sekali dengan target-target yang iblis dan setan rancang dan kehendaki, yang mirip-mirip dengan ya duniawi gitu. Duniawi rancang dan kehendaki juga seperti itu, dan konyolnya itu tidak juga berbeda dengan orang dunia dan orang yang berkeyakinan itu. Targetnya iblis, setan, duniawi, orang dunia, orang berkeyakinan itu sama semua, teman-teman. Dasarnya itu mengacu bagaimana suksesnya itu adalah sukses yang fana gitu di dalam dunia ini. Nah, parameternya ya kembali lagi, teman-teman, yang sering saya sharingkan itu bagi orang dunia, orang berkeyakinan bahwa hidup bisa mungkin berumur sampai 120 tahun aja, ya bagi orang dunia, orang berkeyakinan itu disebutnya sudah panjang sekali, teman-teman. Ya bahkan bisa dikategorikan ya tidak pernah terpikir bisa umur sampai 120 tahun, ya bahkan ya bisa dianggap kategorinya kekal mungkin oleh orang dunia saking dianggap lamanya gitu. Ya karena kalau pada umumnya gitu ya, prinsip
prinsip firman Tuhan katakan bahwa manusia itu kan hidup di dunia ini kan rata-rata 70-80 tahun rata-ratanya. Jadi ada yang meninggal sebelum umur 70, tapi juga ada yang belum meninggal setelah umur 80 gitu. Tapi rata-rata ya 70-80 dengan kategori umur maksimal itu 120-an tahun gitu. Nah, manusia ini kadang-kadang kalau sudah mencapai umur di atas 80, 90, 100, ini sudah mulai mengabaikan teman-teman. Jadi diri si manusia sendiri ya sudah mulai mengabaikan. Banyak seperti contohnya ibu saya gitu. Ibu saya itu umur 90 teman-teman. Tapi sudah mulai ada mengeluh teman-teman. Kondisi fisiknya juga sudah tidak fit gitu, dia merasa seperti itu gitu ya. Secara jiwanya dia juga sudah mulai lonely karena teman-temannya ibu saya gitu yang sudah 90-an itu hampir makin tahun makin tidak ada teman-teman ya. Banyak yang meninggal umur 60-an, yang sudah meninggal umur 70-an, umur 80-an. Nah, kalau ibu bertahan terus sampai 90, 100, 110, 120, otomatis di dalam kehidupan keseharian ibu gitu ya makin nggak ada teman-teman ya, pasti jiwanya akan mulai lonely gitu ya. Secara physically mulai drop gitu kan. Contoh kayak ibu dari pola pikirnya masih bagus sekali gitu, dari mata gitu masih bagus sekali, tapi drop mulai dari pendengarannya. Waktu pendengaran drop aja ini sudah mulai merasa hidup kurang bisa nyaman teman-teman, gara-gara pendengaran tidak jelas aja begitu. Dan saya nggak ngerti apakah nanti dengan berjalannya umur kita semua termasuk ibu saya waktu menjelang ke 100 tahun atau 110 tahun, 120 tahun, mungkin apakah logikanya pasti nanti matanya jadi mulai ngedrop lagi, pikirannya mulai ngedrop lagi. Nah, akhirnya waktu di atas usia 90 tahun, 100 tahun itu jangan-jangan bagi orang dunia itu sudah umur yang panjang sekali, diidentikan seperti kekal gitu teman-teman. Nah, padahal arti kekal yang Tuhan maksud itu kan bukan seperti itu teman-teman. Kalau 120 tahun dari dibanding dengan kekekalan yang Tuhan maksud, ini kan nggak ada artinya teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita hidup ya tidak cuma dari area 120 tahun tapi bisa kekal gitu. Nah, padahal orang dunia apabila kita berpikir secara dunia gitu ya itu yang dirasakan komplain oleh ibu saya itu mulai begitu teman-teman ya. Mulai fisiknya ngerasa tidak fit ya, mulai jiwanya mulai kosong karena anak-anaknya sibuk sendiri, cucunya sibuk sendiri, teman-teman akrabnya sudah mulai tiada gitu ya, sudah pada meninggal dunia ya. Ini yang dirasakan oleh ibu itu seperti ini, dan ini yang akan dirasakan juga oleh kita teman-teman. Jadi kembali lagi parameternya sebenarnya apa sih tujuan hidup kita gitu ya, makna Tuhan bagi hidup kita ini apa gitu ya. Sebenarnya kalau saya melihat dari sisi apabila kita berpikir secara benar gitu ya, kita hidup ini bukan adu lama umur berapa kita meninggal dunia gitu ya. Otomatis yang dirasakan seperti ibu juga pasti, ibu saya pasti juga akan kita rasakan ya. Mungkin kita seumur 90 tahun mungkin bisa lebih drop daripada ibu saya gitu kondisinya ya, secara tubuhnya, jiwanya gitu, rohnya bisa lebih drop daripada ibu saya. Nah, sehingga ukurannya itu kan mungkin bukan bagaimana kita adu umur panjang teman-teman ya. Kita balik lagi, kalau kita sudah mengerti makna hidup kita itu adalah totally untuk Tuhan, berarti kan bagaimana selama kita masih hidup ya kita bisa nggak menjadi fungsi alat Tuhan yang maksimal gitu teman-teman. Karena targetnya bukan bagaimana kita tidak meninggal di dunia ini gitu. Toh targetnya tetap ujung-ujungnya juga meninggal dunia gitu ya, pada usia 120-an gitu, 120 tahunan ya semua manusia pasti meninggal dunia teman-teman. Nah, tinggal masalahnya kan bagaimana caranya gitu ya, sebelum kita meninggal dunia kita ini bisa hidup bermakna untuk Tuhan teman-teman. Nah, ini yang nggak mudah teman-teman. Jadi seperti yang saya rasakan, jangankan seumur ibu saya ya, seusia saya pun saya sudah merasakan seolah-olah kok hidup
kayak begini ya gitu. Ya secara fisik pasti dengan bertambahnya umur teman-teman ya kita makin drop gitu. Udah pasti gitu. Ya secara fisik gitu. Secara jiwa juga sama teman-teman gitu. Ya secara jiwa ini kita makin tersudut gitu, makin tersudut untuk bisa memilih kita mau hidup masuk ke dalam kategori mana gitu ya. Apa benar kita masuk ke dalam perancangan kehendak duniawi atau kita mau masuk ke dalam perancangan kehendak rohani gitu. Ini pasti satu saat kita akan alami seperti ini teman. Nah, masa-masa seperti ini kan masa transisi gitu ya. Bagaimana kita makin mengenal kehidupan rohani itu, bagaimana apa sih ya hidup yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita ya nggak jauh-jauh kembali lagi ya maknanya itu makna hidup yang benar bagi Tuhan untuk kita ya memang kita hidup untuk Tuhan. Nah waktu kita hidup untuk Tuhan berarti parameternya udah bukan berkaitan kita adu umur panjang-panjang gitu. Ya berarti kalau makin panjang berarti makin hebat, bukan itu loh. Jadi selama kita masih diberkati sehat gitu, kita masih mampu secara tubuh, jiwa dan roh masih mampu. Ya kita harus menjadi alat Tuhan yang lebih maksimal teman-teman, harus menjadi alat Tuhan yang lebih maksimal. Nah untuk bisa menjadi alat Tuhan yang lebih maksimal itu yang tadi dikatakan ya kita harus bisa melewati kategori-kategori tadi ya, tidak cuma cukup bagaimana mengenal firman Tuhan dari sisi pikiran perasaan kehendak kita, nanti akhirnya tidak sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan. Dan tidak cuma mengenal saja, berarti kita juga harus mampu mengerti teman-teman. Nah waktu mampu mengerti, itu kalau cuma mengertinya dari pikiran perasaan kehendak sendiri kita lagi, ya akhirnya tidak beda dengan ahli Taurat dan kaum Farisi. Berarti kita harus mampu mengerti dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, yakni harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Waktu kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita mulai mampu mengerti teman-teman. Ya apa sih gitu yang Tuhan pikir, rasakan dan kehendaki kita hidup ini, makna hidup kita itu apa. Nah kita mulai mampu mengerti itu teman-teman. Waktu kita mampu mengerti itu akan berlanjut dengan kita mampu, ya akan jadi mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan tadi. Nah kita melakukan firman Tuhan itu. Waktu kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, ya kembali lagi teman-teman ya, ukurannya berarti sisa hidup kita ini benar-benar harus punya makna bagi Tuhan gitu. Nah hidup kita yang bermakna bagi Tuhan itu ya menjadi alat Tuhan teman-teman. Ya bukan cuma sekedar mengenal firman Tuhan untuk kepentingan pribadi kita seperti ahli Taurat kaum Farisi itu, tapi bagaimana kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan sehingga kita bisa menempat diri kita ya kita cuma sebagai alat Tuhan saja teman-teman. Kita ini hanya speaker ya, hanya alat corong suara gitu ya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan itu gitu. Tidak bisa untuk kita. Nah, beda di sini baru akan kelihatan beda sekali teman-teman antara kita ya sebagai alat Tuhan ya dengan mentor rohani atau rohaniawan yang memiliki talenta mengajarkan teologi gitu, teori rohani. Itu beda sekali teman-teman. Kalau teman-teman yang diberi talenta oleh Tuhan, mentor rohani atau rohaniawan dalam hal mengajar teori rohani atau teologi, saya pikir gitu ya mereka kan benar-benar mengajarkan kita yang orang awam, orang di dunia gitu, di marketplace, di dunia sekuler ini gitu, seperti pengusaha atau orang karir atau buruh gitu ya. Kita kan butuh teori-teori rohani waktu awalnya teman-teman. Nah itu rasanya mentor rohaniawan yang mempunyai talenta mengajarkan teori rohani mungkin ya stay di satu tempat nggak masalah teman-teman. Tapi kalau kita bicara kita sebagai orang-orang di marketplace, kita ada di dunia sekuler, firman Tuhan katakan di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 16 ke 44 teman-teman. Ya katakan nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi memang mesti apa sih, all out, hampir all out, harus bisa melakukan firman Tuhan sampai ke kemana-mana gitu teman. Tidak bisa cuma ditugaskan di satu kota saja, tapi harus sampai kemana-mana teman-teman. Nah ini nanti coba kita kupas teman-teman ya, coba teman-teman lihat di kitab Lukas pasal 4 teman-teman. Kitab Lukas pasal 4
Kitab Lukas pasal 4. Nah, nanti kita baca semua aja teman-teman sampai ke ayat terakhirnya, ayat 44. Nah, ini dikatakan di contohnya di kitab kitab Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44 teman-teman. Dikatakan ketika hari siang Nabi Isa berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Nabi Isa, lalu menemukannya dan berusaha menahan Nabi Isa supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Nabi Isa berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain Nabi Isa harus memberitakan firman Tuhan gitu. Sebab untuk itulah aku diutus oleh Tuhan Allah. Nah, ini udah satu bukti teman-teman, apabila kita berfungsi bukan sebagai alat Tuhan yang bertalenta mengajarkan teori rohani atau teologi, kita ini seolah-olah di sini dinyatakan bahwa kita ini tidak cuma diutus di satu tempat aja teman-teman, tapi kita diutus sampai kemana-mana gitu ya. Tetapi Nabi Isa berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan kebenaran firman Tuhan itu gitu ya. Untuk itulah Nabi Isa diutus. Jadi kita juga sama teman-teman. Jadi kita nggak bisa bicara, kalau menurut saya tidak bisa kita seumur-umur memaknai Tuhan itu adalah dengan bagaimana liturgi, mengikuti alur liturgi aja. Jadi dari mulai lahir gitu ya, mungkin ada yang lahir dibaptis di satu tempat ibadah sampai meninggal dunia teman-teman, aktivitinya tidak lari dari tempat ibadah itu gitu. jadi makna menjadi alat Tuhannya itu tidak jadi maksimal teman-teman ya, karena cuman sekedar menjadi konsumen firman saja. Sedangkan yang Tuhan inginkan itu bagaimana kita menjadi produsen firman Tuhan yang tadi dikatakan seperti di ayat 43 kitab Lukas pasal 4 ayat 43 tadi. Tetapi ia berkepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan kebenaran firman Tuhan, sebab untuk itulah aku diutus oleh Tuhan Allah. Nah, ini perintahnya seperti ini teman. Jadi nggak berhenti cuma di satu kota saja ya, di mana-mana gitu. Nah, kalau zaman sekarang ada medsos yang begini, makanya saya membuat vlog itu salah satunya untuk kepentingan ini. Dengan saya membuat vlog ini gitu ya, otomatis apa yang saya sharingkan, apa yang saya beritakan, apa yang saya saksikan dalam hidup saya itu bisa nyampe kemana-mana teman-teman. Saya harapkan seperti itu. Mudah-mudahan tidak salah teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan dulu aja teman-teman di kitab Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 15. Nanti nyambung lagi dengan kitab Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 44 teman-teman. Saya baca cepat saja takut kelamaan gitu. Judul perikop yang pertamanya pencobaan di padang gurun gitu. Nabi Isa yang penuh dengan roh Tuhan kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh roh Tuhan ke padang gurun. Ya, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar gitu. Jadi di sini nah teman-teman, nyata-nyata dikatakan dalam firman ini gitu pasal 4 ayat 1 dan 2 yang dikatakan bahwa kalau kita bicara Nabi Isa itu Nabi Isa pribadi gitu, itu beda sekali teman-teman dengan Nabi Isa yang disertai dengan roh Tuhan gitu, atau roh kudus, atau roh kebenaran, atau orang muslim katakan itu nur gitu, cahaya yang dari Tuhan Allah gitu. Itu sama, atau terang Tuhan kalau dari sisi Nasrani sama teman-teman. Jadi kita juga sama teman-teman, apabila kita sebagai manusia tidak disertai oleh roh Tuhan gitu di dalam hidup rohani kita, yang gak ada bedanya teman-teman. Kita ya sebagai orang-orang yang biasa-biasa saja gitu. Karena sebenarnya yang luar biasa itu bukan kitanya, yang luar biasa itu adanya roh Tuhannya. Nabi Isa pun sama teman-teman. Jadi waktu roh Tuhan sudah hidup di dalam Nabi Isa ini jadi luar biasa teman-teman. Sudah bukan seperti kita manusia yang tidak disertai dengan roh Tuhan. Kita juga sama teman-teman. Apabila kita disertai dengan roh Tuhan, ya kita jadi luar biasa teman-teman. Akan bermakna beda sekali gitu. Lalu berkatalah iblis kepada Nabi Isa, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Nabi Isa kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
Nah ini mulai nih teman-teman, kalau dengan kekuatan roh Tuhan gitu, jawaban-jawaban dari si Nabi Isa, jawaban dari kita ini sudah bukan jawaban duniawi lagi. Jawabannya berarti udah pasti jawaban firman gitu. Kita juga akan mengalami itu teman-teman. Kita akan mengatasi masalah duniawi itu dengan ya apa yang firman Tuhan perintah peraturkan untuk hidup kita gitu. Begitupun Nabi Isa teman-teman. Jadi kalau Nabi Isa dikatakan begitu, ya apa dia katakan tidak makan apa, selama di situ ia tidak makan apa-apa. Sesudah waktu ia jadi lapar, Nabi Isa-nya lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Nabi Isa kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi yang dijawabkan oleh Nabi Isa yang disertai roh Tuhan itu sudah jawaban firman. Kita juga akan seperti itu teman-teman. Kemudian ia membawa Nabi Isa ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Nah ini teman-teman harus sadar teman, apabila hal-hal target sukses duniawi, bahagia duniawi, memang itu adalah haknya iblis gitu. Karena iblis sudah mempunyai wewenang itu teman-teman. Jadi kalau kita pengen seperti itu ya tidak salah apabila kita minta ke iblis gitu. Nah cuman kan jadi kacau ya kalau kita minta ke iblis ya kita akan kejebak ke dalam cengkraman iblis itu untuk tidak bisa meninggalkan dunia lagi teman-teman. Nah jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Nabi Isa berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Nabi Isa ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, Nabi Isa menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu gitu. Nah, Nabi Isa katakan begitu. Jadi semua jawaban Nabi Isa itu sudah bukan jawaban duniawi teman-teman. Semua jawaban itu bicara jawaban firman gitu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan ini, yang mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah ini teman-teman juga harus hati-hati. Di ayat 13 firman Tuhan katakan bahwa iblis itu apabila sudah mencobai kita, bukan cuma Nabi Isa aja, mencobai kita pun itu tidak berhenti loh teman-teman. Dia itu akan terus berjuang untuk mencobai kita terus-menerus sampai kita meninggal dunia gitu. Ya, Nabi Isa kembali ke Galilea, perikopnya. Dalam kuasa roh kembalilah Nabi Isa ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu yang mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia karena apa yang diajarkan oleh Nabi Isa itu karena disertai dengan roh Tuhan. Jadi ada kuasa roh Tuhan di dalamnya Nabi Isa teman-teman. Otomatis perkataannya menjadi ada kuasa dan berwibawa gitu. Nabi Isa ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Nabi Isa. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf gitu?
Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepada ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi dihargai di tempat di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan semua dan 6 bulan, 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu gitu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Nabi Isa keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, ya, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Nabi Isa dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, ini asal teman-teman ketahui teman-teman, beberapa firman Tuhan katakan orang yang dipakai oleh Tuhan, yang disertai oleh Roh Tuhan, kadang-kadang di daerahnya sendiri, daerah asalnya itu tidak bisa diterima teman-teman. Jadi kadang-kadang untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa Roh Tuhan atau membuat mujizat sekalipun gitu, itu tidak mempan teman-teman. Nah, ini dari cerita awalnya seperti itu teman-teman. Dari cerita Nabi Isa pertama itu ya selalu mengalami hal-hal seperti ini gitu. Jadi biasanya orang yang dipakai Tuhan gitu sebagai alat Tuhan yang disertai Roh Tuhan ya akan lebih dihargai di luar asalnya, tempat asalnya teman-teman. Kalau di tempat asalnya, karena tahu backgroundnya orang tersebut, banyak orang yang tidak percaya gitu teman-teman. Nabi Isa dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Nabi Isa pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengarkan pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan dia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Nabi Isa orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami." Setan-setan pada takut teman-teman, akan tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Nabi Isa menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang-orang ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata kepada seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa yang memberita kepada roh-roh jahat." Dan mereka pun keluar, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Nabi Isa menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Nabi Isa supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik dengan demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya dan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Nah, ini teman-teman asal tahu teman-teman, kalau dari sisi rohani, penyakit-penyakit yang timbul di dalam manusia itu adalah karena roh jahat teman-teman. Bukan karena tubuhnya sakit gitu atau jiwanya sakit, tapi karena roh jahat. Jadi ini kembali lagi penyembuhan secara
tubuh, ya secara jiwa dengan penyembuhan secara roh itu beda, teman. Kalau penyakit dari sisi roh itu bisa disembuhkan dengan cara mengusir setannya gitu. Tapi kalau bicara penyembuhan dari sisi tubuh, ya berarti mesti cari dokter. Ya dari sisi jiwa berarti cari psikiater gitu. Tapi kalau dari sisi rohani adalah bagaimana mengusir setan, roh-roh jahat yang ada di dalam kita manusianya, teman-teman. Jadi beda, teman-teman. Nah, ini yang terakhirnya, Nabi Isa mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Nabi Isa berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka juga, di kota-kota lain aku harus memberitakan firman Tuhan kerajaan Allah ini. Sebab untuk itulah Nabi Isa diutus gitu. Dan ia memberitakan firman Tuhan dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Nah, ini yang tadi saya katakan benar. Jadi tugasnya kita sebagai memberitakan kebenaran firman Tuhan sebagai alat Tuhan kepada sesama kita itu, kadang-kadang Tuhan inginkan tidak cuma di satu tempat saja, teman-teman. Beda dengan orang yang memiliki talenta untuk mengajarkan mentor rohani atau rohaniawan dalam hal teologi, itu bisa seumur hidup, bisa di satu kota saja. Tapi kalau kita orang yang sebagai alat Tuhan ini, yang dipakai sebagai alat Tuhan, kadang-kadang nggak bisa di satu kota, teman. Jadi harus kemana-mana gitu, harus pindah-pindah. Bahkan tadi saya katakan secara medsos menguntungkan sekali karena bisa disebar kemana-mana. Nah, ini saya langsung baca di dalam draft aja, teman-teman. Lukas pasal 4 ayat 1-2. Saat kita alami Tuhan secara nyata dalam hidup kita adalah bukan dengan parameter kita mengenal firman Tuhan dari sisi teologi, dan bukan juga saat kita secara simbolis formalitas menerima baptisan air dalam acara Nasrani gitu, dalam acara liturgi agama Nasrani gitu. Tetapi kita alami nyata setelah kita hidupkan roh Tuhan di dalam keseharian hidup kita, yang terkait dengan firman Tuhan juga, teman-teman. Lukas pasal 4 ayat 3-13. Hidupkan roh Tuhan adalah dengan belajar hidup, mematikan jiwa kita, dan hidupkan jiwa Tuhan yang berupa perintah dan peraturan firman Tuhan, serta hidupkan roh Tuhan dalam lakukan firman-Nya gitu. Sehingga firman yang berupa logos menjadi rema, sesuai pikiran dan perasaan serta kehendak yang Tuhan maksud dalam firman-Nya gitu. Jadi bukan maksudnya kita gitu. Lukas pasal 4 ayat 14-15. Orang yang sudah dikuasai oleh roh Tuhan akan mulai dipakai menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bukan secara teori-teori rohani, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, agar sesama melakukan firman dan kita memberitakan firman Tuhannya gitu. Lukas pasal 4 ayat 16-30, memberitakan firman Tuhan tanpa roh Tuhan, maka tidak akan ada kuasa dan urapan dalam mengajarkannya. Dan firman katakan, pengajaran yang dengan kuasa roh Tuhan tidak akan dihargai, di mana orang tidak dapat membedakan antara pribadi orang yang jadi alat Tuhan dibanding dengan pribadi orang yang hanya dipakai sebagai alat saluran kuasa Tuhan untuk corong suara atau speaker dari Tuhan saja. Lukas pasal 4 ayat 31-41, memberitakan firman Tuhan dengan hidupkan roh Tuhan, akan ada kuasa dalam perkataannya. Bahkan setan dapat merasakan dan terusir oleh karena kuasa perkataan yang penuh kuasa dan wibawa dari Tuhan tersebut. Sehingga banyak orang yang menderita sakit disembuhkan karena setan keluar oleh karena tekanan dari kuasa Tuhan tersebut gitu. Lukas pasal 4 ayat 42-44, menjadi alat Tuhan yang bukan dengan talenta mengajarkan teologi, tidak berhenti hanya di salah satu tempat saja, tetapi di tempat-tempat lain di mana Tuhan mengutus kita sebagai alatnya. Nah, ini coba pagi ini saya sharingkan seperti ini, teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap maksudnya, bahwa ya temanya itu makna Tuhan bagi kita ya adalah segalanya bagi kita gitu. Ya, makna Tuhan itu segalanya bagi kita apabila ya firman Tuhan menjadi hidup. Ya, firman Tuhan menjadi hidup oleh karena adanya kuasa dari roh Tuhan tersebut. Nah, itu baru kita merasakan bahwa firman Tuhan
itu hidup oleh roh Tuhan. Nah, sehingga kita bisa ngerti bahwa ya kita hidup itu memang berarti untuk Tuhan semua. Jadi hidup kita ya memang ya hanya untuk bisa memiliki Tuhan, hanya untuk bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.